Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kabarnya baik semuanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar bersama-sama materi bab 9 semester 2 tentang rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Nah, apa itu rukhsah? Secara bahasa, rukhsah berarti keringanan atau kelonggaran. Sedangkan secara istilah, rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan. Ya, jadi rukhsah itu keringanan yang diperoleh manusia untuk tetap bisa melaksanakan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab tertentu yang menjadikan manusia itu boleh mengambil rukhsah atau keringanan yang Allah berikan. Nah, dasar hukumnya apa? Yang pertama disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-286-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah dan berilah kabar gembira, minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari, di kala waktu istirahat, dan di awal malam. Ya, jadi, rukhsah itu bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang, ya, melainkan sesuai dengan kesanggupan setiap hambanya. Maka Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai macam ibadah, ya, dengan dalam kondisi tertentu sehingga orang itu kemudian tetap bisa beribadah kepada Allah. Ya, makanya nanti rukhsah itu akan dibagi menjadi beberapa macam. Ada rukhsah dalam hal sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, kemudian apa alasan diperbolehkannya orang itu kemudian mengambil rukhsah? Yang pertama adalah bepergian yang bukan bertujuan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan hukum. Jadi orang-orang yang kemudian dia bepergian tapi tujuan perjalanannya itu bukan untuk bermaksiat, maka orang itu boleh mengambil rukhsah. Dengan ketentuan apa? Pada poin yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau yang dikenal dengan istilah musafir dengan jarak tempuh minimal 80 km atau ada sebagian ulama yang mengatakan 82 km. Jadi ada ikhtilaf di kalangan ulama pada poin ini. Jadi pada poin pertama adalah orang yang bertujuan untuk berlaku, bukan untuk berlaku zalim. Artinya orang yang bepergian bukan untuk bermaksiat. Nah, tapi perginya pun itu ada batas minimal. Berapa kilo dia kemudian bisa mengambil rukhsah? Kalau perginya itu minimal 80 kilo. Lalu kalau tidak mencapai 80 kilo, bolehkah kemudian dia mengambil rukhsah? Maka tidak diperbolehkan. Nah, kalau lebih dari 80 kilo, maka tentu dibolehkan untuk kemudian mengambil rukhsah. Alasan yang ketiga, yaitu rukhsah dalam berpuasa karena tidak mampu melaksanakannya. Ya, seperti misalnya musafir atau orang yang sedang sakit. Nah, ini akan kita bahas pada slide selanjutnya nanti. Dan alasan diperbolehkannya mengambil rukhsah yang keempat adalah rukhsah yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan. Ya, jadi kembali kepada hadis riwayat Bukhari tadi bahwa
Islam itu mudah gitu. Jadi Allah itu tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagi hambanya, khususnya untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Ya. Pembagian rukhsah dalam hal ini dibagi menjadi dua. Ya, pertama, rukhsah yang mengandung ihtisan atau kebaikan. Nah, rukhsah dalam hal ini, ya ihtisan ini adalah sifatnya pilihan dengan memilih yang lebih baik. Contohnya, musafir boleh tidak berpuasa. Nah, namun ketika ihtisan ini adalah sifatnya pilihan, ya saya ambil contoh misalnya, ada seseorang yang kemudian mudik di bulan Ramadan. Ya, artinya dia pulang ke kampung yang tempat tinggalnya, di mana tempat dia tinggal ke kampung halamannya itu jaraknya lebih dari 90 kilo misalnya. Ya, maka orang itu sudah boleh mengambil rukhsah. Namun ketika dia menerapkan hukum rukhsah sebagai ihtisan, maka dia bisa memilih. Ya, seandainya dia bepergian di bulan Ramadan, di mana setiap umat Islam di sini memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa, maka karena sifatnya pilihan, dia ada dua yang bisa kemudian dia ambil. Pertama, dia boleh tidak berpuasa karena mengambil rukhsah. Ya, jika itu memang yang terbaik untuk dirinya. Misalnya kalau dia harus bepergian pulang ke kampung halaman dengan jarak yang sangat jauh misalnya, dan tetap berpuasa itu akan membahayakan dirinya, atau misalnya dirasa bahwa dirinya tidak mampu, maka boleh dia meninggalkan puasa. Tapi tetap memiliki kewajiban untuk mengqadha atau membayar puasanya sejumlah hari yang dia tinggalkan selama perjalanan tadi. Nah, namun boleh juga kemudian orang yang ini seperti ini tidak mengambil rukhsah. Seandainya dia merasa bahwa dia mampu untuk melakukan perjalanan dengan jarak yang sangat jauh walau tetap dalam kondisi berpuasa. Ya, maka ketika dirinya mampu dan itu baik untuk dirinya, boleh dia tetap berpuasa walau dalam keadaan sedang perjalanan jauh atau musafir tadi. Nah, ini jika sifatnya pilihan. Nah, kemudian rukhsah yang kedua yaitu yang menggugurkan hukum azimah. Apa itu? Berubahnya hukum awal yang asalnya haram dapat menjadi halal karena kondisi tertentu. Nah, ini saya ambil contoh misalnya jika ada seseorang yang tersesat di hutan, seperti itu. Misalnya dia tersesat di hutan, kemudian di tengah hutan dia sendirian dan kehabisan bekal makanan dan minuman sehingga dia tidak memiliki satu pun makanan dan minuman yang bisa dia makan atau yang bisa dia minum. Sedangkan dia sudah dalam kondisi lapar, maka ketika dalam kondisi yang darurat seperti itu dan ternyata yang ditemukan di hadapannya hanyalah makanan atau misalnya karena di hutan binatang yang sifatnya dalam hukum Islam itu diharamkan untuk dimakan, sebagai contoh misal babi hutan, maka ketika itu terjadi dalam kondisi darurat boleh untuk dimakan. Ya, maka orang itu boleh memakan babi hutan tadi. Untuk apa? Untuk kebaikannya. Karena dikhawatirkan misalnya dalam kondisi-kondisi tersebut ketika dia tidak makan, itu dikhawatirkan akan menyebabkan dia misalnya pingsan atau meninggal dunia dan lain sebagainya. Maka boleh kemudian dia mengambil rukhsah untuk memakan yang tadi, babi itu hukumnya haram dalam Islam, kemudian bisa menjadi halal karena kondisi tersebut. Ya, namun tentu saja ada batasan-batasan di mana orang itu boleh memakan babi hutan tadi. Apa batasannya? Yaitu hanya sampai batasan di mana untuk sekedar menghilangkan rasa lapar. Ya, jadi bukan menjadikan itu sebagai kesempatan untuk dia bisa memakan makanan tersebut dengan banyak. Ya, jadi tetap harus sesuai dengan koridor-koridor yang dibenarkan dalam Islam. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada macam-macam rukhsah yang Allah berikan kepada umat Islam. Nah, yang pertama adalah rukhsah dalam bersuci. Baik, mungkin ini
tidak ada di buku paket ataupun di LKS anak-anak semua seperti itu. Nah, cuman saya tambahkan sebagai materi tambahan saja karena ini juga termasuk dalam bab tentang rukhsah. Apa yang pertama? Rukhsah dalam bersuci. Nah, kita tentu sudah tahu bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk bagaimana caranya bersuci khususnya sebelum beribadah. Nah, dengan menggunakan air dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana kemudian jika terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu orang itu ingin beribadah, ingin sholat misalnya dan lain sebagainya, namun ketika dia mau bersuci tidak mendapati air. Ya, maka solusinya adalah yang Allah berikan kepada orang yang demikian atau kondisi-kondisi yang demikian itu bisa dengan cara tayamum. Apa tayamum? Yaitu mengusapkan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai siku, atau cukup sampai punggung telapak tangan. Nah, ini pengertian tayamum ya. Nah, tata caranya bagaimana? Jadi tata cara tayamum itu yang pertama adalah niat sambil membaca bismillah ya, seperti ketika kita mau wudhu. Jadi niat itu perbuatan hati, maka niatkan di dalam hati dan membaca bismillah. Kemudian yang kedua, meletakkan telapak tangan di tanah atau tempat-tempat yang berdebu yang dianggap itu suci. Ya, misalnya dinding, ya, meja dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah tangan tadi ditempelkan, ya, telapak tangan tadi ditempelkan di tempat-tempat yang berdebu, tanah yang suci dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan yang ketiga adalah meniup debu yang ada di telapak tangan. Ya, atau bisa dengan cara menepukkan kedua telapak tangan tadi. Untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi debu yang menempel. Ya, kemudian setelah ditiup tadi, langkah selanjutnya adalah mengusapkan ke wajah dengan debu yang suci tadi yang ada di tangan tadi. Tangannya diusapkan ke wajah. Berapa kali? Yaitu cukup 1 kali. Nah, setelah itu, ya, boleh langsung dilanjutkan untuk mengusap kedua tangan sampai siku atau sampai punggung telapak tangan. Ya, jadi setelah dari wajah, ya, selanjutnya boleh langsung mengusapkan kepada punggung telapak tangan. Gitu. Boleh juga kemudian kita mengambil lagi, jadi menempelkan kedua telapak tangan tadi ke tempat yang suci, baru kemudian kita tiup lagi dan kita usapkan ke punggung telapak tangan. Setelah itu, kemudian membaca doa setelah tayamum. Doanya sama seperti doa setelah wudhu. Seperti itu. Nah, apa syarat tayamum? Jadi syarat tayamum yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Itu syaratnya. Jadi ketika orang misalnya hendak menunaikan sholat, namun ternyata tidak mendapati air untuk dia bersuci, sehingga dia terpaksa harus melakukan tayamum, maka boleh dia melakukan tayamum, ya, karena sudah masuk waktu sholat dan dia tidak menemukan air. Syarat yang kedua yaitu sudah berusaha mencari air, namun tidak dapat, sedangkan sudah masuk waktunya sholat. Atau jadi sudah berusaha misalnya ke sana kemari mencari air untuk berwudu, ya, agar bisa menunaikan sholat, ternyata tidak dapat air sedikit pun, sehingga dalam kondisi seperti ini orang tersebut boleh melakukan tayamum. Nah, syaratnya yang ketiga adalah dengan tanah atau debu yang suci. Ya, jadi jangan kemudian sembarangan mencari tanah-tanah yang ada di bawah, gitu kan. Langkah baiknya atau amannya adalah mencari tempat-tempat yang sifatnya tinggi yang mungkin tidak terinjak-injak atau terkena kotoran-kotoran binatang. Ya, tadi seperti dinding. Kalau misalnya di kendaraan yang berarti misalnya di kursi depan kita, ya, atau kalau di ruangan misalnya di meja dan lain sebagainya. Nah, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan tayamum? Nah, pada umumnya yaitu semua hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum secara umum. Nah, yang kedua, tayamum itu bisa batal ketika orang itu sudah menemukan air yang suci sebelum dia mengerjakan sholat. Ya, jadi contoh misalnya saya tayamum, ya, saya tayamum. Setelah selesai tayamum, ternyata ada
air yang suci yang bisa digunakan untuk berwudu, yang dimana tadi saya tidak tahu sebelum saya selesai melakukan tayamum. Maka ketika terjadi hal demikian, ya setelah saya tayamum kok ternyata ada air yang suci, maka tayamumnya batal dan dia harus bersuci menggunakan air yang suci tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah habis masa berlakunya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ini yang perlu dipahami adalah tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat. Jadi satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat. Kecuali jika sholatnya itu dijamak. Ya. Nah, jadi satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat. Misalnya, saya mau menunaikan sholat zuhur. Nah, dan di situ saya tidak mendapati air untuk bisa saya gunakan berwudu, maka saya harus tayamum misalnya. Nah, ketika saya tayamum, saya punya kebiasaan misalnya melaksanakan sholat rawatib. Artinya ada 2 sholat yang akan saya kerjakan dalam satu waktu itu tadi. Ya, pertama saya akan rawatib terlebih dahulu, ya qobliyah duhur misalnya, kemudian dilanjutkan dengan sholat duhurnya. Maka ketika ada 2 sholat yang akan dikerjakan, dia harus bertayamum 2 kali. Ya, caranya seperti apa? Dia akan tayamum terlebih dahulu, jadi tayamum yang pertama untuk sholat yang pertama. Setelah selesai sholat yang pertama, maka dia tayamum lagi dan mengerjakan sholat yang kedua. Jadi tidak seperti wudhu. Yang kalau wudhu, itu kan selama dia belum batal, maka bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat beberapa kali. Ya, misalnya dengan rawatib, ya, qobliyahnya, wajibnya, ba'diyahnya misalnya, boleh. Jika itu wudhu, berbeda dengan tayamum. Jadi tayamum satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat. Kalau mau mengerjakan 2 sholat dalam satu waktu, maka harus ada 2 kali tayamum. Seperti itu. Tayamum pertama untuk sholat yang pertama, setelah selesai sholat yang pertama, kemudian tayamum lagi, baru melaksanakan sholat yang kedua. Nah, itu hal yang harus kemudian diperhatikan ketika akan melakukan tayamum. Selanjutnya, rukhsah dalam sholat. Nah, ini nanti terbagi menjadi 3. Ada jamak, ada qashar, dan ada jamak qashar. Nah, poin yang pertama akan kita bahas adalah jamak. Apa itu jamak? Nah, jadi jamak itu adalah mengumpulkan atau menggabungkan. Apa yang dikumpulkan dan digabungkan? Maksudnya adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam satu waktu dengan jumlah rakaatnya tetap sesuai dengan ketentuan pada sholat fardu. Saya ambil contoh ya, jadi jamak nanti dibagi menjadi 2 lagi. Ya, pertama jamak ta'dim, yang kedua jamak takhir. Jamak ta'dim adalah jamak yang didahulukan. Jadi 2 waktu sholat digabungkan menjadi 1 waktu. Dikerjakannya pada sholat yang pertama. Contohnya, saya melaksanakan sholat duhur dan asar misalnya. Nah, maka ketika sholat duhur dan asar ini saya kerjakan dalam satu waktu dengan niat jamak takdim, berarti cara mengerjakannya adalah saya akan mengerjakan sholat duhur dan asar di waktu duhur. Artinya asarnya saya tarik ke waktu duhur. Berapa rakaatnya? Tetap duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Oke. Itu untuk jamak takdim. Selanjutnya jamak takhir. Apa itu? Jamak yang diakhirkan. Ya, jadi ketika saya melaksanakan 2 sholat fardu ya dalam satu waktu, maka saya kerjakan di waktu sholat yang kedua atau yang akhir. Contohnya, saya melaksanakan sholat duhur dan asar misalnya, yang saya kerjakan dalam satu waktu. Maka cara mengerjakannya adalah duhur dan asarnya ini saya kerjakan di waktu asar. Jadi duhurnya yang saya tarik di waktu asar. Berapa jumlah rakaatnya? Tetap 4 rakaat, 4 rakaat. Ya, jadi yang digabung itu waktunya, bukan sholatnya. Jangan salah memahami, jangan sampai sholatnya jadi 8 rakaat, langsung sekali melaksanakan sholat, maka salah. Gimana caranya? Teknisnya yaitu cara melaksanakannya. Sholat duhur 4 rakaat, setelah salam,
kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Ya, jadi dalam pelaksanaan sholat jamaah ini, itu yang digabungkan waktunya bukan sholatnya, ya. Cara melaksanakannya tetap terpisah, ya. Dan urutannya adalah yang dikerjakan itu sholat yang pertama. Jadi kalau duhur dengan asar, berarti duhur dulu baru asar. Jadi sholat duhur dulu 4 rakaat, setelah selesai salam, kemudian langsung berdiri. Jadi tata cara sholat jamaah itu tidak ada aktivitas di antara jeda kedua sholat ini. Nggak ada zikir dulu, nggak ada doa dulu. Setelah selesai sholat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri lagi untuk niat melaksanakan sholat yang kedua. Kalau zuhur dengan asar berarti niat sholat yang kedua yaitu sholat asar. Kalau maghrib dengan isya, ya berarti sholat yang kedua adalah sholat isya. Nah, kemudian apa saja sholat yang bisa dijamak? Jadi tidak semua sholat itu bisa dijamak. Ya, yang boleh dijamak itu hanya sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Teknisnya yang bisa dijamak itu zuhur dengan asar. Dua sholat ini pasangannya. Kemudian yang kedua maghrib dengan isya. Subuh bagaimana? Tidak bisa dijamak. Jadi subuh itu tidak boleh dijamak, tidak boleh dikosor, tidak boleh dijamak kosor. Ya, nah kalau zuhur dengan asar itu boleh, maghrib dengan isya itu boleh. Ya, tapi asar dengan maghrib itu tidak bisa, ya, tidak boleh seperti itu. Jadi zuhur dengan asar boleh, maghrib dengan isya boleh. Itu cara pelaksanaan sholat jamak. Apa sebabnya orang boleh melakukan jamak? Yang pertama adalah bepergian jauh atau musafir. Kemudian yang kedua adalah karena hujan yang sangat lebat, yang dikhawatirkan ketika misalnya dia harus pulang pergi misalnya dari rumah ke masjid yang pada saat itu kondisinya sedang dalam keadaan hujan sangat lebat misalnya, yang disertai dengan angin yang kencang dan lain sebagainya, khawatir kemudian nanti akan terjadi suatu bahaya yang menimpa dirinya, maka boleh kemudian dijamak. Yang ketiga, karena ada keperluan yang itu sifatnya mendesak dan tidak memungkinkan dia melaksanakan sholat tepat pada waktu-waktu sholatnya, maka boleh melakukan jamak. Kemudian yaitu sakit. Ya, sakit yang seperti apa? Tentu sakit yang dibenarkan secara fikih untuk dia melaksanakan jamak. Kalau cuma sekedar batuk, pilek, maka itu tidak dibenarkan. Kemudian sangat ketakutan dan tidak aman. Misalnya karena ada bencana alam atau karena sedang kondisi perang dan lain sebagainya, maka boleh melakukan jamak. Ya, syarat sahnya jamak apa? Yang pertama adalah niat. Kemudian dilaksanakan secara berurutan waktunya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau zuhur dengan asar, maka tetap zuhur dulu baru asar. Kalau maghrib dengan isya, maka maghrib dulu baru isya, walaupun itu di jamak. Kemudian di antara sholat pertama dan kedua tidak diselingi dengan perbuatan atau perkataan apapun. Zikir, doa, dan seterusnya. Kapan zikir dan doanya? Setelah selesai melaksanakan sholat keduanya. Ya, jadi diletakkan di akhir baru berzikir dan berdoa. Baik, kemudian qashar. Qashar artinya memendekkan atau meringkas. Jadi meringkas jumlah rakaat sholat yang dari tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan cara pelaksanaannya tetap pada waktu sholatnya. Nah, apa saja sholat yang kemudian boleh dikosor? Yaitu sholat-sholat yang sifatnya dia jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Duhur, asar, dan isya. Bagaimana cara melaksanakannya? Jadi tetap pada waktu-waktu sholatnya. Duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, isya di waktu isya. Lalu bagaimana dengan maghrib dan subuh? Itu tidak boleh dikosor. Jadi qashar itu hanya berlaku untuk sholat yang sifat jumlah rakaatnya adalah 4. Nah, orang boleh mengqashar sholatnya tentu dengan sebab-sebab yang dibenarkan dalam Islam. Yang pertama adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau bepergian jauh.
yang dikenal dengan istilah musafir. Berapa ketentuannya? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu minimal 80 km. Ya, jadi ketika orang itu berpergian minimal 80 km atau bahkan lebih, maka dia boleh mengqashar salatnya. Ya, dari tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian perjalanan yang dilaksanakan atau dilakukan tidak untuk bermaksiat, maka boleh mengqashar salatnya. Kemudian sakit, yang tentunya sakitnya itu yang menjadikan dia harus mengqashar salat, ya, bukan sekedar yang hanya batuk, pilek dan lain sebagainya. Selanjutnya, sangat ketakutan dan tidak aman. Jadi ketentuan qashar itu mirip dengan jamak, ya, mungkin hampir mirip atau bahkan sama. Selanjutnya yaitu jamak qashar, yaitu menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu dan diringkas rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ini seperti gabungan dari kedua sholat tadi, jamak dan qashar. Maka kalau jamak qashar, itu sholatnya digabungkan dalam satu waktu dan diringkas rakaatnya. Ya, jadi misalnya saya melaksanakan sholat duhur dan asar dengan niat jamak qashar. Maka saya mengerjakannya duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Cara pelaksananya gimana? Sama seperti jamak. Duhur 2 rakaat, selesai, salam, kemudian langsung berdiri lagi untuk niat melaksanakan sholat asar dengan niat jamak qashar, yaitu 2 rakaat. Lalu bagaimana dengan maghrib dan isya? Nah, khusus untuk maghrib dan isya, maka maghribnya tetap 3 rakaat. Tidak boleh kurangi rakaatnya, kembali kepada ketentuan qashar tadi, ya, yang boleh diringkas hanya yang sifatnya 4 rakaat. Maka kalau saya niat jamak qashar, sholat maghrib dengan isya, maka maghribnya tetap 3 rakaat, selesai salam, kemudian langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat isya, jumlahnya 2 rakaat. Itu rukhsah dalam sholat. Dari kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya untuk menunaikan sholat, ya, ada jamak, ada qashar dan ada jamak qashar, itu mengindikasikan bahwa manusia, khususnya umat Islam diciptakan di muka bumi ini, itu tidak lain tujuannya adalah supaya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal sholat. Bahkan sampai Allah memberikan berbagai macam kemudahan di sini, ya, sehingga tidak ada alasan sedikit pun untuk kemudian kita meninggalkan sholat, ya, walaupun sesibuk apapun dalam kondisi dan situasi apapun, kita tetap wajib untuk menunaikan sholat, ya. Bahkan ketika orang itu tidak bisa melaksanakan sholat sambil berdiri, maka ada rukhsah kemudian bisa melaksanakan sambil duduk. Ketika tidak mampu dengan duduk, maka bisa dengan berbaring dan seterusnya. Selanjutnya, rukhsah dalam puasa. Nah, kita tahu bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan, di mana dengan berpuasa kita dilatih untuk bisa menahan dan mengekang hawa nafsu kita dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa atau bahkan sampai kepada menggugurkan nilai-nilai pahala puasa kita. Maka dalam hal ini Allah memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa, ya, untuk tidak melaksanakan puasanya dengan alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam. Ya, apa? Yang pertama adalah orang yang sakit, yang apabila mereka berpuasa dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah. Maka orang yang demikian boleh tidak berpuasa. Namun orang yang sakit tadi itu dibagi menjadi 2 kasusnya. Ya, kasus yang pertama, jika orang ini sakit dan punya kemungkinan untuk sembuh.
Dan ketika dia sembuh, dia mampu untuk berpuasa. Maka orang yang pertama ini tadi, kasus pertama seperti ini tadi, itu dia tetap wajib mengqadha atau mengganti puasanya setelah mereka atau setelah dia sembuh tadi, sebanyak hari yang dia tinggalkan. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, jika orang ini sakit namun sudah divonis sakitnya seumur hidup, sehingga dia tidak mungkin lagi untuk berpuasa. Nah, bagaimana dengan orang yang atau kasus yang kedua ini tadi? Ya, maka Allah memberikan kemudahan dan keringanan untuk mereka yang tidak memungkinkan berpuasa atau membayar hutang puasanya dengan puasa, maka boleh digantikan dengan membayar fidyah. Ya. Apa dalilnya? Quran surah Al-Baqarah ayat ke-184-nya. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, jadi bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya, menjalankan puasa tadi, ya, maka boleh mereka membayar fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, jadi memberi makan orang miskin, ya, sebanyak 1 mud untuk 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Ya, jadi 1 mud itu sama dengan kurang lebih 6,5 sampai 7 ons. Ya, jadi nanti tinggal dikalikan, ya, kalau 1 hari 1 mud berarti tinggal dikalikan berapa hari yang dia tinggalkan puasanya. Nah, cara pemberiannya bagaimana? Boleh diberikan secara langsung atau sekaligus sebanyak puasa yang dia tinggalkan, atau diberikan secara berkala setiap hari, 1 hari 1 mud dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu bagi orang yang sakit dengan kasus dia tidak mungkin membayar puasanya dengan puasa juga. Kemudian, rukhsah yang kedua diberikan kepada orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dengan ketentuan minimal yaitu 80 kilo. Ya, jadi seorang musafir tadi tidak hanya mendapatkan rukhsah sholat saja, tapi juga dalam berpuasa dia juga mendapatkan rukhsah jika perjalanannya itu dilaksanakan ketika bulan Ramadan misalnya, di mana setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa, maka boleh mereka tidak berpuasa, namun tetap wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu wanita haid atau nifas. Ya, nah, untuk wanita haid atau nifas ini dia wajib meninggalkan puasa. Ya, jadi hukumnya sampai wajib. Jadi nggak boleh puasa. Kenapa? Ya percuma dia berpuasa tidak akan diterima. Nah, namun ketika dia haid ataupun nifas, tetap dia memiliki kewajiban untuk mengqadha puasanya, mengganti puasanya sebanyak yang dia tinggalkan setelah mereka selesai haid ataupun nifas. Kemudian selanjutnya yaitu wanita hamil atau menyusui. Nah, untuk kedua perempuan ini wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit tadi. Kalau khawatir puasa akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau pada anaknya. Nah, keduanya diwajibkan mengganti puasa dan membayar fidyah kepada fakir miskin jika takut akan menimbulkan mudarat bagi anaknya. Selanjutnya yaitu orang tua yang sudah renta. Nah, ini orang tua yang sudah renta, mereka boleh kemudian tidak berpuasa. Ya, misalnya karena fisiknya yang sudah sangat renta, sudah tua, sehingga tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, maka rukhsah yang Allah berikan adalah boleh menggantikannya dengan membayar fidyah. Ketentuannya sama seperti orang yang sakit tadi yang saya sebutkan di awal, yang tidak mungkin membayar hutang puasanya dengan puasa juga. Nah, selanjutnya rukhsah dalam zakat. Nah, zakat ya bagi setiap muslim itu merupakan kewajiban.
di mana zakat memiliki fungsi untuk membersihkan diri dan hartanya, ya, dari kotoran-kotoran atau dosa. Maka dalam hal ini Allah juga memberikan keringanan atau rukhsah bagi orang yang ingin membayar zakat. Pertama, zakat itu bisa dibayar dengan uang. Nah, misalnya zakat fitrah itu kan ketentuannya kurang lebih 2,5 kilo beras gitu ya, makanan pokok. Jadi kalau di Indonesia mayoritas mereka mengkonsumsi nasi yang berasal dari beras, maka zakatnya menggunakan beras dengan jumlah satu orang 2,5 kilo. Lalu bagaimana ketika diganti dengan uang? Ya, maka cara perhitungannya adalah uang yang dia keluarkan itu setara dengan harga beras 2,5 kilo tadi. Saya ambil contoh misalnya, kalau 1 kilo beras harganya 10.000, berarti kalau satu orang itu wajib mengeluarkan zakat 2,5 kilo, berarti 10.000 dikali 2,5. Artinya dia harus membayar zakat uang, ya, dengan digantikan dengan uang sebanyak 25.000 rupiah. Selanjutnya pembayaran zakat dapat dilakukan pemilik zakat. Ya, jadi boleh kemudian diberikan ke amil zakat, ya, melalui amil zakat, atau ya boleh juga kemudian langsung diberikan kepada orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Nah, yang ketiga, bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin. Selanjutnya, rukhsah dalam ibadah haji. Ya, jadi haji itu merupakan rukun Islam, ya, yang pelaksanaannya tidak diwajibkan kecuali bagi mereka yang mampu. Ya, maka ibadah haji itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memang mampu, khususnya secara finansial dan juga secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga dalam haji ini tadi, ya, Allah juga memberikan keringanan atau memberikan rukhsah. Rukhsah yang pertama, ya, jadi hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu saja. Ya, jadi kalau orang tersebut tidak mampu, khususnya misalnya secara finansial, ekonomi, maka tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian rukhsah yang kedua yaitu dilaksanakan sekali seumur hidup. Nah, maka ibadah haji itu boleh kemudian dilaksanakan hanya 1 kali seumur hidup. Walaupun mungkin dia mampu melaksanakan 2 kali, 3 kali, atau bahkan setiap tahunnya. Ya. Tapi kalaupun dia hanya menginginkan 1 kali seumur hidupnya untuk menunaikan ibadah haji, maka itu boleh. Kemudian boleh ditunda meski sudah mampu. Nah, jadi pelaksanaannya juga boleh ditunda walaupun dia sudah mampu. Contoh misalnya, ya, seperti kasus ketika ada wabah COVID-19, itu kan banyak kemudian pembatasan-pembatasan di mana bahkan sampai kemudian umat Islam dari berbagai negara itu dibatasi untuk menunaikan ibadah haji. Maka boleh kemudian dalam hal ini hajinya ditunda untuk tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, ibadah haji boleh memilih, boleh tamattu, ifrad, ataupun qiron. Nah, apa perbedaannya? Jadi tamattu itu adalah ibadah haji yang cara pelaksananya yaitu umrohnya dikerjakan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan haji. Kemudian ifrad, yaitu hajinya dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan umroh. Nah, sedangkan qiron, yaitu haji dan umrohnya dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, ini perbedaannya, dan tentu nanti juga akan berbeda kepada niatnya. Selanjutnya yaitu pembayaran dam boleh diganti dengan puasa. Nah, jadi dam itu adalah denda yang diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam haji, maka akan dikenakan denda atau yang dikenal dengan istilah dam. Apa rukhsah yang diberikan dalam hal ini? Ya, jadi pembayaran dam dalam ibadah haji, ya, itu
dengan menyembelih kambing, atau dapat diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan dilanjutkan 7 hari di tanah air. Ini keringanan bagi orang yang terkena sanksi atau dalam ibadah haji. Oke. Selanjutnya, tadi itu materi yang kemudian bisa saya sampaikan, maka masuk pada poin terakhir, yaitu hikmah rukhsah. Yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Ya, tadi seperti hadis riwayat Bukhari bahwa Islam itu mudah. Ya, bukti kemudahannya bahwa Allah memberikan begitu banyak kemudian peluang kepada kita untuk tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi tertentu. Sesulit apapun itu, ya maka Allah tetap memberikan keringanan dan kemudahan sehingga tidak ada celah atau alasan sedikit pun untuk kemudian kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, membuktikan bahwa syariat Islam itu tidak kaku. Ya, jadi rukhsah itu memberikan bukti bahwa ternyata dalam beribadah kepada Allah itu tidak harus saklek, tidak harus uh, seperti apa yang dicontohkan. Ya, misalnya sholat dengan berdiri, kemudian semuanya harus berdiri. Ya, sehingga orang-orang yang mungkin tidak mampu nggak bisa melaksanakan sholat, tidak. Ya, jadi bukti bahwa syariat Islam itu tidak kaku, ya maka bagi orang misalnya tidak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Ya. Yang sedang dalam keadaan sibuk, khawatir, takut, maka boleh dijamak, boleh dikosor. Yang sedang dalam perjalanan, maka misalnya boleh tidak berpuasa, tapi tetap menggantikan puasanya di bulan-bulan atau di waktu yang lainnya. Nah, itu menunjukkan bahwa syariat Islam itu tidak kaku. Kemudian menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Nah, jadi salah satu rukhsah yang Allah berikan tujuannya adalah supaya kemudian kita tetap bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya, sesulit apapun, sesibuk apapun, maka tetap kemudian Allah mengharapkan untuk kemudian kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dan bisa dipahami dan dapat dimengerti penjelasan saya. Sekian dari saya, banyak salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu senantiasa dari diri saya pribadi. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.